Ya, pemirsa, Indonesia akan menjalani laga terakhir Grup A Piala Dunia U17 2023 melawan Maroko malam nanti. Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga Grup A harus menang melawan Maroko jika ingin lolos ke 16 besar. Kita akan langsung bahas. Bersama pengamat sepak bola ada Bung Abdul Haris yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bung Haris. Selamat sore, Mas Aldi. Oke, Bung Haris, ini penting sekali bagi timnas U17 kita begitu di Gelora Bung Tomo Ya, nanti pukul 7 malam akan bertanding melawan Maroko. Kalau kita berkaca ke pertandingan sebelumnya melawan Ekuador dan juga Panama, apakah Maroko menjadi lawan yang cukup sulit untuk dihadapi timnas kita malam nanti? ya kalau kita lihat memang dari Ekuador, kemudian juga Panama, Maroko ini bisa dikatakan kekuatannya tidak jauh beda ya antara Ekuador kemudian juga Panama. Meskipun dari segi kualitas tim dari tim grup A ini Ekuador yang terbaik ya. Dan Ekuador sudah membuktikan bahwa mereka menghadapi Maroko mereka bisa meraih kemenangan 2-0 ya. Dan apa yang ditunjukkan oleh anak-anak Indonesia di dua pertandingan awal ini saya pikir sudah cukup luar biasa, cukup mengejutkan ya bagaimana tim ini bisa dibilang persiapannya tidak terlalu panjang ya karena memang Piala Dunia U17 ini di Indonesia sebagai tuan rumah cukup dadakan, tapi hasilnya cukup luar biasa. Kita bisa tahan imbang Ekuador, tahan imbang Panama, dan sekarang PR-nya adalah apakah kita bisa menang menghadapi Maroko karena hanya kemenangan yang bisa memastikan Indonesia lolos langsung ke 16 besar. Kalaupun tidak menang sebetulnya kita masih bisa lolos. Bahkan kalaupun kita kalah masih bisa lolos ya karena Ada sekarang peluang Indonesia dari... kan ya bisa dapat peluang dari salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Dan Indonesia sekarang masuk di peringkat 4 3 terbaik itu. Kalau seandainya kita kalah pun masih bisa lolos, tapi ini kita bergantung dengan hasil pertandingan lain. Oke. Ini tentu menjadi hal yang tidak menenangkan ya. Lebih baik kalau seandainya kita bisa menang menghadapi Maroko, tentu akan bisa lolos langsung. Tapi kalau kita melihat susunan pemain, Bung Haris yang saat ini akan diturunkan pada pertandingan melawan Maroko nanti malam, Anda melihatnya strategi apa yang kira-kira akan diterapkan oleh pelatih Bima Sakti ini? Iya, kalau kita nilai memang dari segi kualitas tim, kedalaman skuad, di grup A ini Indonesia bisa dikatakan terbawah ya dibanding Ekuador, dibanding Panama, dibanding Maroko. Apa yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti dengan menerapkan strategi counter attack ini sejauh ini cukup berhasil. Dan menghadapi Ekuador, menghadapi Panama, mereka buat tim ini cukup kesulitan menghadapi kecepatan para pemain Indonesia. Dan juga kita punya Arkan Kakak yang cukup kuat dalam duel udara. Saya pikir menghadapi Maroko kemungkinan besar Coach Bima akan kembali menerapkan counter attack dengan yang jadi catatan adalah bagaimana Indonesia tidak kebobolan dulu karena di dua pertandingan awal ini ada beberapa kali apa ya bisa dikatakan kebocoran ya di lini pertahanan yang tidak boleh terjadi lagi di pertandingan ketiga. Oke, gimana kalau begitu strategi yang harus dilakukan agar kebobolan pada menit pertama ini ataupun ronde pertama begitu tidak terjadi lagi gitu dan timnas Indonesia benar-benar bisa memanfaatkan waktu-waktu awal yang ada, belajar dari kesalahan pada saat melawan Panama kemarin. Iya, saya pikir menghadapi Ekuador, menghadapi Panama ini ada beberapa kali pemain-pemain kita kehilangan konsentrasi ya, terutama saat menghadapi Ekuador karena ya wajar juga sih ya karena menghadapi Ekuador ini pertandingan pertama dan biasanya memang pertandingan pertama tidak pernah mudah. Tapi menghadapi Panama di laga kedua kita lebih cair dan meskipun kita kebobolan lebih dulu di babak pertama, tapi di babak kedua Indonesia tampil berbeda, tampil lebih baik. Saya pikir kita perlu lebih berani pegang bola, percaya diri, dan juga memanfaatkan setiap peluang yang ada. Karena bukan tidak mungkin hasil pertandingan akan ditentukan oleh siapa yang paling mampu memaksimalkan setiap peluang.
Oke, kalau membaca dari permainan tiga punggawa Garuda Asia, Arkan, Amar, dan juga Welber, Anda membacanya nanti pada saat pertandingan seperti apa kira-kira? Ya, kalau Amar memang dia baru main di pertandingan kedua ya. Setelah di pertandingan pertama dia mengalami masalah pada kondisi fisiknya. Sementara Arkan Kakak dan juga Welber ini dua pemain paling penting ya, paling menonjol di tim nasional Indonesia U17 ini. Arkan Kakak sudah 2 gol dan Welber dia sangat apa ya bisa dikatakan eksplosif ya dari sisi sayap kanan. Sebagai bek kanan dia beberapa kali mampu melakukan overlapping dan pintar dalam mengirimkan umpan. Ya kita harapkan dua pemain ini bisa memberi kontribusi yang sangat maksimal dan mudah-mudahan Indonesia bisa curi gol lebih dulu ya sehingga mental para pemain bisa terangkat. Iya, tapi kalau melihat lini pemain dari Maroko sendiri, apa yang harus diwaspadai? Ya Maroko ini mereka lolos ke Indonesia ini ke Piala Dunia U17 2023 sebagai runner up Piala Asia. Mereka ini tentu posturnya lebih bagus ya, lebih tinggi dan mereka punya power atau ya kekokohan tubuh yang lebih bagus. Ini yang harus diantisipasi oleh para pemain kita. Kita harus antisipasi jangan sampai memberi kesempatan pemain-pemain Maroko angkat bola dari sisi sayap karena bukan tidak mungkin mereka akan dapatkan peluang dari umpan-umpan udara itu. Dan juga jangan kasih kesempatan pemain-pemain Maroko ini ruang di daerah pertahanan sendiri. Plus jangan bikin kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu di dekat-dekat kotak penalti. Itu saya pikir hal-hal yang perlu diinstruksikan oleh Coach Bima kepada para pemainnya. Tapi yang paling penting adalah tenang, jangan buru-buru, percaya teman dan percaya diri. Benar, dan juga bermain di kandang sendiri bisa menjadi sebuah keunggulan juga ya bagi timnas kita. Terakhir mungkin Bung Haris, bagaimana prediksi skor untuk pertandingan nanti malam? Iya, kalau saya sih perkirakan seri lagi nih, imbang lagi. Apakah itu 1-1 atau 0-0? Oke ya. Baik, itu tadi kita bicara soal timnas U17. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bung Haris terkait dengan timnas senior ya. Ini kita ada berita terlebih dahulu terkait timnas senior Indonesia yang berlatih di Basra, Irak. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Irak. Pada sesi ini semua pemain sudah mengikuti latihan. Timnas Indonesia berlatih di Basra, Irak menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Irak. Pada sesi ini, semua pemain sudah mengikuti latihan termasuk Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, dan Rafael Stroik. Asnawi menuturkan meski dirinya baru bergabung dengan tim, hal itu bukanlah penghalang baginya karena ia dalam kondisi yang baik. Ya, memang pemain sebelumnya kan sudah datang kurang lebih 2 hari sebelumnya, tapi memang saya masih ada pertandingan terakhir di hari Minggu kemarin, jadi tidak bisa langsung bergabung. Tetapi memang kondisi sampai saat ini alhamdulillah baik. Mungkin sedikit kecapean aja karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tetapi saya tetap optimis bisa bermain di pertandingan di tanggal 16 nanti. Indonesia berada di grup F dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Perjuangan skuad Garuda akan dimulai dengan menghadapi Irak pada 16 November di Basra International Stadium, Irak. Oke, kita akan langsung bahas bagaimana perjuangan timnas senior Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 masih bersama dengan Bung Abdul Haris. Bung Haris, sekarang kita bahas performance dari timnas senior kita di Basra, Irak yang akan bertanding juga begitu. Anda melihat bagaimana peluang timnas kita yang saat ini berada di grup F kemudian untuk bisa memenangkan pertandingan malam ini melawan Irak? Iya, kalau pertama kita lihat dulu peluang di grup F ini, kita selain Irak ada Vietnam, ada Filipina. Kalau dari segi ranking Indonesia yang paling terbawah dibanding mereka bertiga ya. Irak ada di 68 dunia, kita ada di 145 dunia. Tapi ranking tidak bisa jadi patokan ya.
paling tidak di sini kan hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke putaran ketiga. Nah, kalau dari situ peluang kita, kans kita untuk bisa lolos menjadi 2 tim teratas sangat besar. Mungkin lawan terberat kita adalah Irak, tapi menghadapi Vietnam dan Filipina, saya yakin kita bisa unggul ya, bisa memenangkannya. Nah, bagaimana pertandingan nanti malam? Nah, ini memang pertandingan yang tidak mudah, berat, karena kita tahu Irak bermain di kandang sendiri, dan kita tahu juga supporter tuan rumah, supporter dari Irak ini cukup fanatik, cukup militan. Ini bisa jadi teror ya buat para pemain kita. Dan juga dari segi statistik, head to head, 7 pertemuan terakhir, 7 pertemuan sebelumnya ya, selama ini kita bersama dengan Irak, kita hanya sekali imbang. Selebihnya 6 pertandingan terakhir itu selalu kalah. Nah, ini jadi PR besar buat Coach Sintayong bagaimana mengatasi statistik masa lalu. Tapi kita bisa lebih optimistis karena tim kita miliki saat ini jauh lebih baik ketimbang tim-tim di masa lalu. Paling tidak cukup banyak pemain-pemain kita yang bermain di abroad, juga ada pemain-pemain keturunan, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama. Artinya dengan pemain-pemain Mark Klok, pemain-pemain naturalisasi ini menambah mentalitas tim nasional Indonesia. Dan bukan tidak mungkin kita bisa mencuri poin ya. Kalau menang agak sulit, mencuri poin 1 poin saja ini cukup realistis ya. Karena Irak juga karena di Irak masalah, susunan pemain naturalisasi di sana juga cukup banyak begitu ya, Bung Haris? Iya, betul. Mereka ada beberapa pemain tapi tidak bisa ikut ya, kayak Danilo Al Said itu pemain keturunan atau kelahiran Swedia, dipanggil tapi tidak datang dengan alasan cedera. Kemudian juga Jidan Iqbal pemain jebolan Manchester United yang sekarang bermain di Liga Belanda juga tidak main ya, tidak datang karena mengalami cedera. Artinya ini peluang ya buat Indonesia untuk paling tidak dapat 1 poin. Tapi ada Ali Jasim, ini pemain yang harus diantisipasi nih. Ini Ali Jasim pemain gelandang yang kemarin ya pekan lalu membuat tim Karim Benzema kalah di AFC Champions League ya. Artinya ini yang harus diantisipasi Ali Jasim ini, seorang pemain muda gelandang ya, punya kecepatan, punya visi bermain luar biasa. Tapi kalau seandainya Coach Sintayong meracik strategi dengan tepat dan para pemain mengikutinya dengan sangat baik, saya pikir hasil imbang atau 1 poin bukan hal mustahil. Oke, lalu kalau misalnya timnas kita kalah melawan Irak pada malam hari ini, bagaimana nasib timnas Indonesia di grup F bersama negara Asia lainnya, Filipina, Vietnam di sana? Ya, kalaupun kalah di pertandingan ini kan masih pertandingan pertama ya, match day pertama, putaran kedua. Masih ada 5 pertandingan lagi karena semuanya kan ini saling bertemu ya, home and away. Artinya setiap tim akan bertemu 6 kali. Kita masih menjamu Irak di Jakarta, kita masih akan bertemu Vietnam 2 kali home and away, begitupun juga bertemu dengan Filipina home and away. Artinya kalaupun Indonesia kalah di pertandingan malam ini, kans untuk lolos ke putaran ketiga masih cukup besar. Kalau seandainya menghadapi Vietnam, dulu memang beberapa tahun lalu STY nih Sintayong agak repot menghadapi Vietnam, tapi itu Vietnam yang dilatih oleh Pak Hang Seo. Tapi setelah dilatih oleh Philippe Troussier, ini Vietnam agak berbeda, tidak tricky lagi, tidak licik lagi dalam tanda kutip ya, sehingga ini peluang kita untuk menghadapi Vietnam era Philippe Troussier ini cukup besar. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana tempat saat ini Basra International Stadium, tempat pertandingan berlangsung begitu, Anda melihat apakah kondisi cuaca dan suhu di sana ini juga bisa diantisipasi oleh timnas kita yang akan bertanding? Saya pikir cuaca, suhu tidak terlalu masalah ya. Yang paling jadi PR besar adalah tiket ini sold out. 65.000 tiket terjual habis. Artinya itu mentalitas timnas kita bisa jadi full capacity. Nah, ini dia, karena selama FIFA Matchday di tahun ini itu semuanya pemain-pemain kita itu mainnya di Indonesia. Kita main away di tahun ini tuh hanya saat menghadapi Brunei ya, yang levelnya jauh di bawah kita. Ini jadi PR besar.
apakah pemain-pemain kita cukup siap saat main di laga away, di kandang orang. Baik. Baik, Bung Abdul Haris, semoga seperti Anda bilang tadi, paling tidak timnas Indonesia bisa bermain imbang atau paling tidak mencuri 1 poin di pertandingan melawan Irak nanti. Kita sama-sama nantikan ya bagaimana performance timnas Garuda di FIFA Matchday di Irak malam hari nanti. Terima kasih Bung Abdul Haris atas bincang-bincang pada sore hari ini. Selamat sore. Sama-sama Mas Aldi.